Siapa yang nggak tahu soal pacu jalur? Ya, ini viral banget loh baru-baru ini. Ini sih emang biasa aja. Tapi lihat nih bocil yang satu ini nih. Ya, olahraga dayung tradisional asal Riau, pacu jalur, belakangan ini mencuri perhatian netizen setelah viral di berbagai platform media sosial. Warganet dari dalam maupun luar negeri ramai-ramai membuat video meme menirukan gaya penari yang tampil di atas perahu saat perlombaan berlangsung. Nah, salah satu video yang menjadi sorotan diunggah oleh akun resmi klub sepak bola asal Prancis Paris Saint-Germain atau PSG. Dalam unggahan pada Rabu 2 Juli, tampak para pemain PSG meniru gaya Ryan Arkantika, seorang anak penari yang mencuri perhatian saat tampil di atas jalur. Wah, ini sih namanya kecil-kecil cabai rawit ya guys ya. Ini sih auto viral banget nih kalau gayanya kayak gini. Jadi gemes sih sama si bocah ini, bener gak sih? Nah, dibalik viral ya gerakan penari cilik di atas perahu ini, berikut beberapa fakta menarik seputar pacu jalur yang tak banyak orang diketahui. Fakta yang pertama adalah mengandung unsur ritual dan kepercayaan lokal. Ya, pelaksanaan pacu jalur tak terlepas dari praktik-praktik adat dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam proses awal pembuatan perahu diperlukan peran seorang dukun atau pawang untuk memimpin sejumlah adat ritual. Kayu yang digunakan untuk membuat jalur harus dipilih secara khusus melalui upacara seperti babalian atau tarian adat dengan iringan musik tradisional dan batonong atau pencarian kayu secara spiritual. Setelah kayu ditemukan, masyarakat menggelar upacara menyembah, memberi sesajen kepada makhluk penunggu pohon tersebut sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan selama proses pembuatan berlangsung. Nah, yang kedua ini seru banget ya guys ya, melibatkan ribuan peserta dan penonton. Ya, festival pacu jalur dikenal dengan skala partisipasi yang besar nih. Pada tahun 2019 lalu, kompetisi ini melibatkan 175 perahu dengan total 9.625 pendayung yang tercatat dalam rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Sementara pada tahun 2022, sebanyak 50.000 orang hadir di sepanjang tepian sungai Kuantan untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Widih, seru banget ya guys ya. Ini kira-kira tahun ini ada lagi gak ya kayak gini? Yang pasti ini kalau seru banget ya, kira-kira kalian udah pernah nggak nih lihat pacu jalur yang ada di sungai Kuantan? Kalau udah pernah ya nah, dilaksanakan dalam rangka hari besar. Sejarah pacu jalur bermula dari masa penjajahan Belanda. Dahulu lomba ini diadakan untuk memperingati hari lahir Ratu Wilhelmina setiap Agustus. Nanti kita bahas itu ya. Setelah kemerdekaan, waktu pelaksanaannya berupa mengikuti momentum hari besar keagamaan dan nasional seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, atau perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, ini berarti sebentar lagi dong. Wah, buat kalian yang datang ke Sungai Kuantan, jangan lupa lihat pacu jalur yang rame banget kayak gini. Wih, yang suka pacu jalur datang ya guys ya ke Sungai Kuantan yang ada di Riau. Berikutnya adalah menggunakan meriam sebagai aba-aba start. Wah, ngeri juga ya. Mengingat banyaknya peserta dan panjangnya lintasan perlombaan, panitia menggunakan meriam untuk memberi aba-aba mulai lomba. Dentuman pertama menandai perahu agar bersiap di garis start. Dentuman kedua menandakan kesiapan untuk mendayung. Dan dentuman yang ketiga menjadi sinyal untuk mulai pacuan. Ya, walaupun memakan telinga ya emang itu deh. Memang pemakaian meriam dinilai efektif karena dapat menjangkau suara ke seluruh penjuru arena, baik untuk peserta maupun penonton. Jadi udah tahu kan? Ya rada ngeri juga sih ya. Berikutnya,
pernah menjadi tema Google Doodle. Pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 di tahun 2022, pacu jalur diangkat menjadi tema Google Doodle. Ilustrasi karya Wastana Haikal menggambarkan perahu jalur dengan pendayung yang bekerja secara serempak. Filosofi di balik gambar tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan yang menjadi karakter utama dalam pacu jalur, sekaligus simbol dari semangat kebangsaan dan keberagaman. Wah, ini kira-kira ada lagi gak ya? Kalau ada lagi ya gimana dong? Seneng atau biasa aja? Yang pasti ini seneng banget kok. Wong ini pacu jalur yang muncul di tema Google Doodle. Berikutnya adalah mengandung nilai gotong royong dan musyawarah. Ya, dalam proses pelaksanaannya, pacu jalur gak hanya menampilkan aspek kompetisi, tapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah. Mulai dari pertemuan warga dalam rapat belajar atau rapat desa untuk membentuk panitia, hingga pencarian, pembuatan, dan pengecatan jalur. Semua dilakukan secara kolektif oleh masyarakat setempat. Wih, ini juga seru ya guys ya. Terakhir adalah sejarah pacu jalur dan transportasi ke tradisi. Ya, ini pada abad ke-17, sebelum transportasi darat berkembang, masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kuantan, mulai dari Kecamatan Hulu Kuantan hingga Kecamatan Cerente, mengandalkan jalur sebagai alat transportasi utama. Jalur pada konteks ini bukan berarti jalan loh, melainkan perahu besar yang terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan. Digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang dan tebu, bahkan dapat menampung 40 hingga 60 orang. Wah, banyak banget ya guys ya. Jadi gitu deh sejarahnya. Nah, seiring waktu, jalur mulai diberi sentuhan artistik. Muncullah ukiran indah berbentuk kepala ular, buaya, ataupun harimau di bagian lambung dan selembayung jalur, ditambah dengan pernak-pernik seperti payung, tali temali, selendang, tiang tengah atau gulang-gulang, dan lambai-lambai atau tempat berdiri jurumudi. Jalur menjadi lebih dari sekedar alat angkut loh, melainkan sebagai simbol status sosial. Kala itu hanya kalangan bangsawan, datuk, dan penguasa wilayah yang memiliki hak untuk menggunakan jalur berhias ini. Nah, ini lahirnya tradisi pacu jalur. Sekitar 1 abad kemudian, masyarakat mulai melihat sisi lain dari jalur, yakni kecepatan dan ketangkasan mendayungnya. Dari sinilah lahirlah tradisi pacu jalur, yakni lomba adu cepat antar jalur yang berlangsung di sungai. Awalnya pacu jalur diadakan untuk memeriahkan peringatan hari-hari besar Islam dan dilaksanakan antar kampung. Namun seiring perjalanan sejarah, terutama sejak kemerdekaan, tradisi ini berubah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pacu jalur rutin digelar setiap bulan Agustus. Wah, di antara kalian pasti gak sabar ya. Dan itulah beberapa fakta menarik seputar pacu jalur. Jika kalian punya fakta lainnya seputar pacu jalur, tambahkan ya guys ya. Ada beberapa momen gak jelas yang ada di mapnya Minecraft 2, bukan Minecraft yang lama ini guys ya. Juga ada momen yang satu ini, yang mana tembakan yang berujung nyalanya lagu. Nah, ada yang bisa nggak nih buat kayak gini? Juga di berada mini village yang satu ini. Nah, ditunggu deh setelah lagi ya guys ya, tentang drama yang ada di mapnya Minecraft 2.